kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang logaritma. Nah, ini materi yang akan dipelajari di kelas 10 ya. Jadi kalau bagi kalian yang baru masuk SMA, mungkin ini pertama kalinya kalian ketemu materi ini, karena belum ada atau tidak dipelajari di SMP. Nah, apa sih logaritma? Logaritma ini kaitannya sangat erat dengan perpangkatan. Misal kita punya perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Secara matematika, kalau ditanyakan 2 ini apanya? Apanya 3 dan 8? Ya, 2 ini jelas akar pangkat 3 dari 8. Lalu kalau ditanyakan 8 ini ya 2 dipangkatkan 3 gitu kan. Nah, sekarang kalau ditanyakan 3 ini apanya? 8 dan 2. Kalau secara verbal mungkin gampang jawabnya. Ya 3 ini pangkatnya, tapi secara matematika gimana nulisnya? Nah, bingung kan? Maka muncullah materi logaritma. Ya, 3 ini bisa kita tulis menjadi basis 2 log 8. Jadi dengan kata lain, logaritma ini alat untuk mengekstrak pangkat ya, mengekstrak suatu perpangkatan. Oke. Nah, jadi secara umum kalau misalnya kita punya perpangkatan A pangkat B sama dengan C, ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma. Basis A log C nilainya adalah B. Ya, basis A log C sama dengan B. Oke, contoh misalnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Coba bentuk logaritmanya gimana? Basis 2 log 32 sama dengan 5. Oke, lagi misalnya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Bentuk logaritmanya gimana? Basis 6 log 36 sama dengan 2. Sekarang gimana kalau ada logaritma kayak gini? 12 log 144. Coba nilainya berapa? Ayo, ruas kanan pada logaritma apa? Itu kan pangkatnya. Berarti sama aja gini. 12 pangkatin berapa sih biar hasilnya 144? Jawabannya 2. Simpel ya. Sekarang gimana kalau gini? Misalnya 7 log 2x tambah 1 nilainya 2. Berapa nilai x-nya? Coba ubah dulu ke bentuk pangkat. 7 pangkat 2 sama dengan 2x tambah 1. 7 pangkat 2 berapa? 49 sama dengan 2x tambah 1. Kedua ruas kurangi 1. 48 sama dengan 2x. Maka kita peroleh x-nya adalah 24. Gampang ya? Nah, sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat-sifat logaritma yang wajib kalian ketahui. Ini akan mempermudah perhitungan kita. Yang pertama, kalau ada basis A log A, gimana kalau basis dan numerusnya sama? Maka nilainya itu pasti, ayo berapa? A pangkat berapa biar jadi A? 1 kan? Basis A log A nilainya adalah 1. Jadi kalau basis dan numerus sama, maka nilainya 1. Sifat kedua, gimana kalau basis A log 0? Basis A log 1 ya. Basis A log 1. A pangkat berapa biar hasilnya 1? Ya pangkat 0 gitu ya. Jadi kalau numerus 1 maka nilainya adalah 0. Sifat ketiga, basis A log B ditambah basis A log C. Gimana kalau ada penjumlahan logaritma dengan basis sama? Maka numerusnya kalian kalikan. Ini sama aja dengan basis A log B kali C. Oke, numerusnya kalian. Contoh misalnya basis 2 log 24 ditambah basis 2 log 1/3. Ayo gimana? Kalau manual kan susah. 2 pangkat berapa coba yang hasilnya 24? Ada nggak? 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/3? Nah, di sini kita memerlukan sifat untuk nyari nilai ini. Ini bisa kita tulis basis 2 log 24. Karena ini jumlah berarti kan jadi kali 1/3. Jadi basis 2 log 8. Nah, sekarang bisa kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 kan? Jadi jawabannya adalah 3. Oke, nah sekarang lanjut sifat keempat. Kalau di sifat ketiga, kalau ada penjumlahan logaritma, dia jadi perkalian numerus kan? Nah, sekarang gimana kalau pengurangan? Basis A log B dikurangi basis A log C.
Kalau ada pengurangan logaritma dengan basis yang sama, maka numerusnya sebaliknya dari yang tadi. Tadi kali, berarti sekarang bagi. Basis A log B per C. Contoh, berapa nilai basis 5 log 100 dikurangi basis 5 log 4? Ayo, berapa? 5 log 100, ada nggak? 5 pangkat berapa coba yang 100? Atau ini, 5 pangkat berapa yang hasilnya 4? Susah kan? Nah, kita gunakan sifat ini sama aja dengan basis 5 log 100 dibagi 4. Bagi, karena di sini kan kurang. Sama aja dengan basis 5 log 100 dibagi 4. 25. 5 pangkat berapa coba yang hasilnya 25? Maka jawabannya 2. Oke, simpel ya. Sifat kelima. Gimana kalau ada pangkatnya sekarang? Misalnya gini, basis A log B pangkat N. Numerusnya ada pangkatnya. Nah, pangkat pada numerus ini bisa kalian pindahin ke depan, dijadiin pengali. Jadi ini A log B pangkat N sama aja dengan N kali basis A log B. Contoh misalnya, kita udah tahu basis 2 log 8 itu kan 3. Coba kalau dengan menggunakan sifat kelima, gimana caranya? Basis 2 log 8 itu sama aja dengan basis 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini kan numerus berpangkat nih. Pangkatnya ke depanin. Jadi 3 kali basis 2 log 2. Sementara 2 log 2, A log A tadi berapa? 1 kan? 2 log 2, ini nilainya 1. 3 kali 1, ya 3. Jadi jawabannya adalah 3. Oke. Next, sifat ke-6. Gimana kalau dua-duanya berpangkat? Maksudnya, gimana kalau basisnya berpangkat dan numerus berpangkat? Misalnya A pangkat M log B pangkat N. Ini bisa kita ubah menjadi N per M kali A log B, ya. N per M kali A log B. Contoh, misalnya kalian mau nyari berapa nilai dari basis 4 log 8. 4 pangkat berapa ya? Coba yang hasilnya 8. Ada nggak? Nah, kita cari gunakan sifat yang barusan. 4 itu kan bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Log 8 itu 2 pangkat 3. Nah, sifat yang barusan mengatakan ini akan menjadi N per M, atau berarti di sini berapa? 3 per 2 kali 2 log 2. 2 log 2 kan 1. 3 per 2 kali 1. Ya 3 per 2. Oh, ternyata 4 log 8 sama dengan 3 per 2. Jadi kita gampang. Oh, ternyata 4 dipangkatin berapa biar jadi 8? Ya pangkatnya ternyata 3 per 2 gitu. Nah, sekarang sifat ke-7. Gimana kalau kita mau menukar basis dan numerus? A log B. Bisa nggak numerus dan basis ditukar? Ya bisa. Dia menjadi 1 per B log A. Contoh misalnya, kita mau nyari berapa sih 16 log 2 nilainya? 16 pangkat berapa coba yang hasilnya 2? Nah, kita balik aja, ini menjadi 1 per 2 log 16. 1 per 2 log 16 berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4 kan? 1 per 4. Jadi kalau gitu 16 log 2 nilainya adalah 1 per 4. Oke, lanjut sifat ke-8. Misalnya ada basis A log B per basis A log C. Kalau ada pembagian logaritma basisnya sama, kalian lihat numerus bawah dan numerus atas. Ya, ini akan menjadi C log B. C log B. Misalnya, berapa 2 log 25 per 2 log 5? Coba berapa? Ini sama dengan 5 log 25. 5 dari mana? Numerus bawah. 25 ini dari numerus atas. 5 log 25 hasilnya adalah 2. Simpel ya. 8. Sekarang sifat ke-9. Sifat ke-9 gimana kalau ada perkalian logaritma? Misalnya A log B kali B log C kali C log D. Ayo, kalau perkalian logaritma kayak gini, ini mesti lanjut. Misalnya D log E boleh, atau seterusnya dilanjut lagi boleh. Kalian lihat kalau ini sama, ya ini sama, maka lihat awal dan akhirnya, ya kan menjadi A log E. Ngerti nggak? A log B kali B log C kali C log D.
akan menjadi A log D. Dengan syarat ini harus sama ya. Contoh misalnya 2 log 7 kali 7 log 5 kali 5 log 16. Berapa coba? Basis 2 log 16. 2 log 16 berapa? 2 pangkat berapa coba yang hasilnya 16? Jawabannya adalah 4. Oke. Nah, sementara sifat logaritma saya bahas 9 dulu.